Halo guys, jadi hari ini gue bakalan kasih tutorial dan juga mau share sebuah blog baru tanpa library, jadi tinggal kalian pasang seperti blog pada umumnya. Oke, untuk tutorial ini gue bakal pakai sketchware yang lama karena semoga aja penonton gue tuh nggak apa ya, intinya gue pernah lihat keluh kesah gitu lah istilahnya ya, di WA group itu banyak yang belum pakai sketchware yang terbaru, dan itu menurut gua kasihan banget. Soalnya ya karena kalau misalkan blognya itu dikhususkan untuk sketchware yang baru, itu kan menurut gua yang sketchware lama bakalan ribet buat convert lagi. Jadi gua putusin buat bikin blog yang bisa kompatibel buat dua versi. Yang pertama tuh versi RC, ini versi beta-betanya waktu itu 6.4.0 kalau nggak salah, dan yang ini gua versi mod. Sebenarnya ada yang versi nightly, cuman yang ini versi mod, udah di mod lah ya istilahnya. Fitur-fiturnya juga lumayan kece menurut gua, karena ya nggak ada gitu loh di fitur-fitur yang maksud gua nggak ada di sketchware yang lama, dan juga di sketchware yang nightly gitu. Jadi mod ini notabene tuh kayak ya udah mod gitulah. Oke, daripada lama-lama ini durasinya juga keganggu baterai gua, langsung aja kita buka sketchware-nya. Di sini cara import blognya itu sama kayak video gua kemarin. Jadi cara importnya tuh gampang, kalian bikin blog baru biasa, habis itu ada tombol titik 3 di pojok sini biasanya. Di pojok sini bisa ada titik 3 nih, contoh kita bikin blog baru deh, blog dem, warnanya itu terserah, contoh aja ya, ini contoh biru. Nah kalau udah muncul kayak gini kalian klik. Nah nanti kalau mau misalkan import blognya tuh di sini klik, habis itu import. Nah udah gitu aja ya. Nah tapi yang mau gua share itu blog Inno Floating nih. Ini udah lumayan sih, ada beberapa fitur yang mungkin dibutuhin sama tukang injektor gitu lah ya istilahnya kayak gitu. Oke, lanjut aja, kita langsung ke tutorialnya cuy. Yang pertama kita harus bikin project baru, terserah sih namanya mau project apa, misalkan external mods atau misalkan injector X atau apa, itu terserah kalian. Di sini gua kasih contoh aja ya, ini contoh simple aja, contoh gitu lah. Nama page-nya ini terserah ya, ini nanti ngaruh ke misalnya kalian jualan SWB, misalnya jual APK atau jual injektor ya, mungkin mau dikasih nama itu nama company lu, nama grup lu, nama tim lu, atau nama apa lu, terserah. Langsung aja kita create app. Nah, otomatis bakal masuk kayak gini. Tampilan menunya ya ini lawas banget, jadul banget menurut gua. Oke, jadi gua sebagai pembuktian di sini tanpa library, ini udah kosongan ya, nggak ada library, berarti cuman blog. Cuman yang harus dibutuhin itu permission yang ini nih. Yang harus ditambahin itu adalah permission atau izin system alert window. Nah ini penting karena untuk floating gitu kan. Oke, langsung kita contohin aja. Misalkan kalau pakai switch gitu ya pakai switch, kalau pakai button ya pakai button, atau mau pakai apa itu terserah ya, intinya sama-sama bisa diklik. Kalau pakai switch kita langsung coba contohin untuk versi switch gini. Kita klik yang on check change, terus klik ini buka buka kontrol. Habis itu kalian pick aja ini, digeser sweep ke atas ini. Habis itu yang is checked nih, is check yang paling bawah, yang paling atas nih kalian seret, taruh di sini yang kosong. Nah ya kalau udah keisi kayak gini, yang is checked ini artinya tuh pas switchnya itu on. Oke, ada motor lagi ngedat kayaknya. Nah yang else ini itu waktu off. Sebagai contoh aja ya, ini kita pakai
Terus buat nampilin contoh on off nya, jadi kalau yang atas tuh on, yang bawah tuh off gitu aja, on off. Nah biasanya kalau tukang-tukang injektor itu bikin blok floating tuh naruhnya di more block ya kan, cuman karena blok gue ini fleksibel, bisa di more block, bisa di langsung di tombol tuh juga bisa. Cuman karena ini dalam perspektif injektoran gue nggak ngerti tentang injektoran, bodo amat, gue kasih contoh simpelnya aja. Buat yang tukang injektor, klik ini, habis itu bikin aja namanya terserah, sebagai contoh ya more gitu, atau extra, atau void, atau apa itu, nama-nama random. Habis itu kalian add, tambah, kalian buka. Kalau udah kalian buka aja yang ini, lalu cari Inno floating. Nah yang ini taruhnya di more block nih, yang dua ini, ada window manager sama floating ID. Nah ini fungsi ID yang gua kosongin ini bisa lu custom, karena kalau kebanyakan blok-blok injektor atau blok-blok floating dari India, dari Inggris, atau dari manapun, itu blok-bloknya itu final ya versinya, karena nggak bisa di custom, alias lu cuman bisa bikin satu floating. Nah kalau ini Inno floating tuh bisa bikin banyak floating kalau lu add banyak floating kayak gini. Contoh floating 1, terus bikin lagi floating 2, itu tergantung kalian gitu loh. Jadi ID nya tuh bisa di custom tanpa harus cuman satu view. Jadi view-nya ini bisa banyak, terserah kalian mau bikin berapa floating. Contoh aja nih, kita bikin satu floating aja, terus ditutup, dikurung ya. Kalau nggak dikurung tuh bakal error. Kurungnya tuh kurung pakai apa namanya, lupa gue nih. Pokoknya ditutup kurung aja kayak gini. Lebih tepatnya dibuka sih, kayak ini nutup, ini buka gitu. Oke udah kayak gini aja. Oke kalau udah di bagian switch nih, kita buka lagi. Nah jadi kalau waktunya on itu yang ini on, kalau misalkan on itu kita bakal nampilin floating. Nah ketimbang ribet banyak blok-blok yang susah nanti nampilin di sini bakal nge-lag, kalian bisa jadiin satu fungsi aja, nggak apa-apa. Cuman saran aja ya, saran biar nggak nge-lag. Contohnya kita bikin floating nih, blok floating. Biasanya kalau tukang injektor kayak gitu tuh bikinnya tuh. Oke, terus caranya gimana bang? Ya ini ada buat setupnya tuh simple, ringan, nggak usah banyak basa-basi gitu kan. Langsung kita taruh di sini, kita pilih. Oke belum ada, gua belum bikin, sorry. Kita bikin dulu XML baru, atau di sini juga boleh, di custom view juga boleh, tuh tergantung selera kalian mau naruh di mana. Kita taruh di custom view, coba ya, kita add. Ini udah ada, tinggal kita custom aja UI-nya, tampilannya bakal kayak gimana terserah kalian. Karena ini cuman contoh, nggak niat amat gua, jadi gua cuman promosiin blog, siapa tahu mau pakai gitu kan. Ukuran tuh terserah, tampilan juga terserah ya, ini kalian aja, biasa seimajinasi kalian aja. Ini tombolnya nanti buat holder, ini buat menunya gua kasih nama aja, menu sama holder atau ikonnya, biasanya ikon atau ikonnya gitu. Karena tadi udah bikin blok floating, jadi kita add di sini. Nah yang ini floating, jadi pas on itu floating bakal muncul, pas off itu floating bakal hilang. Nah cara ngilanginnya tuh kita ngikutin ID yang tadi. Kita kan udah buat ID floating berapa, floating 1 gitu kan. Nah jadi kalau mau hapus sama floating 1 gitu juga, biar yang dihapus tuh floating 1 gitu. Oke udah selesai. Kita lanjut ke floating lagi. Oke kita inflate layout yang floating, kita tampilin di main activity, terus
floating ID-nya sama kayak tadi. Jadi gunanya ID tuh penting banget sebenarnya, karena kalau misalkan nggak pakai ID bakalan ngaco ya, karena beberapa blok-blok yang gue pernah pakai, orang India, orang Asia atau orang manapun gue pernah pakai itu agak ribet cara ngapalinnya, karena cuman satu final doang, jadi nggak bisa private yang bisa di custom gitu. Oke, lanjut kita ke make params, use params, sama set as holder. Jadi ini bakal bisa digeser nanti floatingnya. Ini untuk inisialisasi ya, umum lah, blok floating kayak gimana, umum kayak gini. Tadi kan ada dua view, ada image view sama linear layout, jadi dua aja udah cukup. Dan juga ini bisa buat resize, buat geser apa namanya, buat digedein, kecilin gitulah istilahnya. Oke, nama parent itu terserah, ID parent terserah. Ini gua kasih contoh P1 itu ya, tapi harus sama pemakaiannya. Kalau nggak sama itu bakal error dan susah nanti benerinnya. Floating ID juga harus sama, jadi tergantung yang mau dipakai aja. Misalkan floating yang ini namanya ganti lagi gitu. Nih gua nggak jelasin panjang lebar, semoga aja paham sih. Kalau nggak paham gua sorry, ini kebalik nih. Ini P1 kan, P1 yang ini floating, aduh floating gitu kan. Tip view ini sebenarnya disclaimer sebenarnya tuh dulu gue pernah pakai yang ini tuh type view pada umumnya yang bisa dipilih-pilih. Nah, type view-nya itu gue bikin tadi kan ada image view sama linear layout. Nah, kalian sesuaiin aja namanya. Nanti bisa request aja kalau mau ubah jadi type view pada umumnya tuh kan, blok-blok floating kan biasanya type view tuh kan. Kita ID-nya itu ngikutin yang di floating tadi. Ini tadi kan ada image view 1, sama kita bikin lagi satu linear 1 kayak gini, udah cukup. Nah, yang ini untuk holdernya itu ganti yang image view. Nah, yang buat gedein kecilin tuh pakai linear 1, jadi dia sebagai apa namanya, penggerak lah. Ini karena cuma dua layout tadi kan, dua view, kita bikin aja kayak gini udah cukup. Ini sisanya bisa lu pakai buat sidebar atau switch. Nanti cara pakainya bakal beda video karena ini udah panjang banget durasinya. Oke, ini udah cukup kayak gini. Habis itu kita pergi ke switch. Oke, ini switch sudah cukup, berarti udah benar. Terus ini buttonnya masih kosong, bisa juga langsung pakai more block yang udah dibikin. Jadi bisa pakai switch, bisa pakai tombol kayak gitulah. Oke, yang selanjutnya yang harus lo bikin tuh request minta izin gitu, karena kalau nggak pakai izin floating dia nggak bisa muncul di atas aplikasi lo gitu loh. Ini buat cek permission, jadi ntar otomatis minta izin kalau belum diizinin. Sebagai contoh aja ya, minta izin sepuh. Nah, oke, udah kayak gini aja cukup. Nah, yang sisanya ini bisa lu pakai di tombol-tombol lu nanti lah. Oke, habis itu kita langsung run. Kita tunggu bentar. Oke, sorry ada error. Oke, ini kekurangannya ya, kekurangan di sketchware yang lama tuh dia nggak otomatis naruh import setting, jadi lu harus manual tambah sendiri. Caranya gampang banget, lu klik aja tombol ini,
terus klik yang ini, habis itu klik lagi ini, tambah import, namanya tuh Android Android provider settings. Oke, udah, kalian back aja, coba jalanin lagi. Oh ya, tadi gue udah kasih nama ya, sorry lupa. Jadi yang di image view tadi itu kan kita udah namain, aduh malah nempel, udah ganti nama tadi icon ya kan. Yang linear 1 juga tadi udah diganti jadi menu, jadi sesuaiin aja ID-nya sama yang di floating tadi biar nggak error kayak tadi. Icon menu, Oke, udah kayak gitu. Kita coba cek dulu, siapa tahu salah lagi ID-nya. Icon menu, oke udah benar, kita run dan hasilnya bakalan berhasil coy. Wah, error aja. Oke, ini yang salah satu, wajar ngantuk, manusia biasa bukan nabi boy. Kita save aja langsung kayak gini. Oke, coba run lagi. Nah, udah kayak ini berarti berhasil. Kita langsung install aja. Nah, kalau udah berhasil kayak gini ya udah, kalian tinggal coba buka. Ini kita cari dulu. Nah, ini otomatis minta izin ya, kalian izinin aja, back. Nah, nanti ini sesuai yang tadi aja kita tampilin. Nah, dia otomatis nampil on. Ini ini belum ada sistemnya tadi, belum gua tambahin, sorry. Ini off, on, off, ya udah kayak gitu aja. Ini button on, off, ya udah gitu. Ini bisa digeser-geser nih. Itu error itu karena yang tombol belum ada listener penggantinya gitu loh. Kalau yang switch kan aman nih, mau dikecilin mau digedein dia nggak bakalan kenapa-napa. Oke, biar cara bikin gedein kecilin kalian pasti udah tahu, jadi mungkin segitu aja untuk videonya. Terima kasih udah menonton, see you and bye bye.